别想欺负我们！我只是和你们开个玩笑啊！既然如此，我叫小虎，老大不要啊！一定能找到大嫂。别惹事。小的们，出发！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-524. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 523. Sebelumnya, Qingchen telah bertarung dengan murid yang berniat untuk menghabisi dirinya. Tapi sepertinya mereka terlalu percaya diri sebab Qingchen bisa dengan mudah menumbangkan mereka. Bahkan bisa dikatakan kalau sejak awal pertarungan ini tidaklah seimbang. Setelah mengalahkan mereka berdua, Qingchen pun terkejut. Pasalnya ada serangga roh yang telah memakan beberapa tanaman herbalnya. Kelodao pun muncul untuk memberitahu kalau serangga ini berasal dari benua iblisnya. Alasan mengapa kedua serangga ini berbeda dengan para serangga lainnya karena mereka telah bermutasi akibat kekuatan petir yang Qingchen miliki. Di sini Qingchen pun merasa begitu tertarik dengan keberadaan mereka. Terlebih lagi sepertinya mereka itu akan berguna untuk dirinya. Qingchen lalu mencoba melakukan sesuatu, yakni mengetes kekuatan dari kedua serangga itu. Serangan yang Qingchen lancarkan ternyata tidaklah mampu menembus tubuh kedua serangga itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, terlihat kalau kedua serangga ini merasa begitu senang karena serangan Qingchen tidaklah mampu melukai mereka. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qingchen kembali melakukan uji coba. Namun lagi dan lagi serangannya tidaklah bisa berbuat apa-apa. Malahan kedua serangga ini hanya pusing saja melihat kilatan cahaya petir. Qingchen dan Kelodao sungguh tidak menduga dan apa yang mereka lihat saat ini. Qingchen pun menanyakan perasaan dari kedua serangga, yang mana kedua serangga ini malah kebingungan. Padahal sebelumnya Qingchen telah melakukan penyerangan dengan pedang Qi. Tapi mereka tidaklah merasakan rasa sakit apapun. Malahan mereka menganggap itu sangatlah nyaman, layaknya seperti dipijit. Mendengar hal itu membuat Qingchen merasa begitu malu. Dia lalu mencoba pedang Qi-nya kepada Kelodao. Tentu dia tidaklah merasa nyaman karena serangan Qingchen telah menyakiti dirinya dan membuat Kelodao harus jatuh pingsan. Dengan begini maka sudah jelas kalau tidak ada yang salah pada kekuatan Qingchen. Dia pun kembali mengeluarkan pedangnya karena ingin menguji sesuatu. Sedangkan Kelodao sudah menjaga jarak agar tidak terluka. Serangan kembali Qingchen lancarkan kepada kedua serangga. Tapi lagi dan lagi ini tidaklah menyakiti mereka. Namun rasanya ada yang berbeda karena kali ini mereka merasakan mati rasa dan sedikit bergetar. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qingchen pun kembali meningkatkan pola serangannya, yang mana itu membuat Kelodao semakin ketakutan. Sedangkan kedua serangga menerima serangan tersebut. Kali ini serangan Qingchen telah menyakiti mereka. Kelodao yang penasaran pun mencoba untuk melakukan sesuatu. Kedua serangga ini berhasil dirinya tangkap, namun mereka dengan mudah keluar. Mereka tidaklah suka disentuh oleh tulang hitam seperti Kelodao. Jika dia membuatnya marah, maka mereka akan melakukan penyerangan kepadanya. Kedua serangga pun memberikan perintah kepada kawanannya untuk menyerang. Kelodao yang ketakutan pun meminta untuk dimaafkan karena dia hanya bercanda saja. Untungnya kedua serangga ini masihlah memaafkannya.
Kinchan penasaran seberapa kuat para serangga lain. Ternyata kekuatan mereka lebih rendah dari kedua serangga yang bisa berbicara. Ini wajar karena mereka adalah pemimpin kawanan itu. Walaupun para serangga ini tidaklah bisa berbicara, tapi Kinchan bisa memberikan perintah kepada mereka dan pasti akan menurutinya. Kinchan merasa begitu tertarik dan mulai sekarang dia akan memanggil kedua serangga ini dengan panggilan semut kecil dan semut besar. Mendapatkan nama dari Kinchan telah membuat mereka senang, karena selama ini mereka tidaklah memiliki nama apapun. Oh ya, nama mereka adalah Xiaoyu dan Xiaohu. Kinchan berencana untuk kembali menyimpan mereka ke dalam cincinnya, tapi mereka itu tidaklah boleh memakan pilnya lagi. Namun Xiaoyu maupun Xiaohu tidaklah mau disimpan di dalam sana, karena mereka lebih suka tinggal di luar seperti ini. Selain itu, mereka tahu bosnya sedang mencari kakak ipar mereka. Jadi Xiaoyu dan Xiaohu bisa membantunya menemukan kakak ipar dengan cepat. Kedua serangga ini memiliki indera penciuman yang sangat hebat, bahkan mampu mencium bau dari arah jauh. Jadi menemukan kakak iparnya bukanlah hal yang sulit. Kinchan paham dan meminta mereka untuk melakukan pencarian. Tapi dia mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dan jangan sampai ketahuan oleh siapapun. Xiaoyu dan Xiaohu paham. Jadi mereka pun segera melakukan perjalanan bersama kelompoknya. 既然如此，我叫小火。老大，不要啊！一定能找到大嫂。别惹事。找的呗，出发！ Sedangkan Kinchan penasaran dan keberadaan Suan Lingtao miliknya, yang mana serangga ini kembali mengejutkan Keledau. Karena Suan Lingtao miliknya memiliki aura dari benua iblis. Kinchan membenarkan hal tersebut, karena serangga roh ini memang berasal dari benua iblis sejati. Aroma dari tempat ini sangat cocok untuk mereka, dan membuat para serangga bisa bermutasi dengan cepat. Shino berpindah kepada Xiaoyu yang terus melakukan pencarian. Dia tidaklah ingin mengecewakan bosnya, karena bagaimanapun mereka telah dibiarkan keluar. Jadi Xiaoyu akan berjuang dan sangat keras agar bisa menemukan kakak iparnya. Bagi yang tidak tahu, saat ini mereka tengah melakukan pencarian kepada Qiansu. Jadi jika sampai tidak segera menemukannya, Xiaoyu takut Kinchan tidak akan membiarkan mereka keluar lagi. Pencarian Xiaoyu sepertinya telah membuahkan hasil, yang mana dia bisa merasakan adanya jejak napas dari Qiansu di sini. Jadi dia pun mencoba untuk terus mendekati area depan. Hanya saja Xiaoyu merasa kebingungan karena jejaknya malah berpindah kemana-mana. Alhasil dirinya pun bimbang harus memilih jalan yang mana. Di tengah semua itu, Xiaoyu pun dikejutkan dengan kelabang besar yang siap untuk memakannya. Tanpa berlama-lama, Xiaoyu pun memilih untuk melarikan diri. 有大嫂的气息。Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan kepada 3 orang pria yang sedang melakukan pengepungan kepada Qiansu. Kemungkinan besar dia telah terpisah dengan kelompoknya dan malah bertemu dengan ketiga pria ini, yang tentu memiliki niatan jahat kepadanya. Lebih lagi, Qiansu begitu cantik dan menggoda. Berhadapan dengan 3 orang sekaligus bukanlah hal yang bisa Qiansu selesaikan. Terlebih lagi ketiga pria ini sepertinya cukup kuat sampai-sampai membuatnya ngos-ngosan. 长老， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.